Ya, hari ini tanggal 24 Mei, sore-sore lagi hujan di luar mah ya. Itu kalau ada kamar sedikit wajar ya. Jumat ya, masih di hari libur. Jadi tadi ada komentar dari teman kita ya di IOTF kalau nggak salah ya, yang terakhir itu. Dia bilang begini, kok sama adanya apa namanya? eh, apa namanya ya? Jadi katanya ini mirip mirip dengan IRSX katanya. IRSX seperti perasaan pernah dibahas gitu kan mau udah lama. Makanya saya eh, jadi keingetan gitu. Langsung saya buka IRSX, betul saham gocapan ya. Mungkin kalau kata teman kita, apakah akan digocapkan seperti IRSX atau emang apa namanya secara lukisan market makernya sama ya. Kita lihat dulu ya. Tuh kan lukisannya mirip IRSX, ATH di 268, ada gap di 90 sama 100, sama gap satu titik area 100, 110. Cuma bedanya kalau IOTF gap 200-nya udah ketutup. Tuh, ya, seperti itu komentarnya. Makanya terima kasih nih teman saya nih yang udah mengingetin saya ya. Di saham IOTF ternyata bisa nyambung ke saham IRSX. Nah, ini kita lihat depannya dulu deh ya. Ini ada net income-nya 600 juta, turun ya. Ya masih ada lah gitu ya. Kita lihat revenue, yay. Ini untung segini, penjualan segini. Dapat untungnya segini. Untung segini, untung 38 miliar. Untungnya 2 miliar. Gimana ya? Pasti makin banyak beban. Ya mungkin mau perusahaannya mau diperlebar kali ya. Jadi makin banyak beban. PR-nya masih kurang baik ya, minus 7. Tapi kalau untuk under value, sangat under value banget ini. Kurun booknya 1,52 PBP-nya, TPS-nya nggak ada, minus. Terus soalnya negatif juga ya, kurang baik juga. Cash-nya ada 5 miliar, equity-nya 165 ya, bagus ya. Tidak negatif yang penting ya. Udah 50 negatif, oh udah masuk ke PPK. Ada hutang jangka panjang, jangka pendeknya nggak ada ya. Oke, kita langsung ke lukisan market maker ya. Oh teman-teman, ini bukan ajakan menjual atau membeli ya, tapi ini adalah rekaman saya. Mudah-mudahan bisa bertukar pikiran di sini, dan teman-teman kita juga bisa bertukar pikiran ya. Dan terbukti tadi tukar pikiran seperti itu, pas saya lihat, wah menarik juga nih gitu kan. Oke, apapun komentarnya, ketika menarik atau harus dipelajari, kalau belum ada yang dijawab, berarti saya belum mempelajari secara dalam. Ada apa di sini gitu kan. Nah ternyata ya pas saya lihat di IRSX itu seperti ini ya handlenya. Nah seperti ini, dan di sini benar ada gap ya, di 70 ada gap. Terus kita lihat di sini ada enggak? Iya, tertutup. Di sini ada gap kecil nih, ya benar di antara segini benar ada gap. Terus di sininya gap lebar banget nih, ya 251 gapnya panjang banget nih. Ya mudah-mudahan sampai ke situ lah ya. Nah makanya kita akan bahas, kita geser-geser dulu ya. Iya gitu ya. Pas lah segini lah. Jadi yang menariknya apa? Nah, ini apa namanya? Oh, kita lihat ini dulu deh. Bentar ya. Ini semua agak lambat nih, udah berapa hari? Nah, udah muncul nih order booknya. Order booknya kita lihat tahanan 50-nya 2251. Sebenarnya ini masih ringan ya. Di sininya pasangannya ada 10, 4, 3, 5. Berarti pasangan di bawah 10.000 ya. Di atas 2.000. 53-nya ditahan sangat bulat banget.
59 ini juga ditahan ya, artinya emang ini udah mulai ada support-supportnya lah gitu ya, mungkin ngasih tahu ke klien kali. Jadi ini ada yang menariknya apa di sini lihat nih, kita lihat dulu ini ya, kendala dulu nih. Ini ada kendala di sini ya, di 60 itu masih ada gap di sini ya, kelihatan masih ada gap. Ini tidak nih 1 2 3 4 4 bulan, berarti masih ada diangkat ke satu, diangkat ke 53 ya, pernah ke 53 diangkat, makanya ditahan kalinya 53 ya. Makanya ini masuk ke PPK saya pikir sih tidak ya, soalnya masih diangkat sekitar masih 2 bulan. Di sini juga masih diangkat ya, di sini masih diangkat, di sini ada gap, terus sini gap, nah sini juga gap belum tertutup nih, jadi 53 nya juga ya, walaupun udah tertutup sama ini saya pikir ini belum ya. Terus dari bandar volume menunjukkan datar-datar aja, ada situ pengambilan dikeluarin lagi dan datar ya. Dari foreign ada pengambilan sempat turun dikit, datar lagi, artinya di sini tidak ada pengambilan, di sini tidak ada pengambilan, cuma di sini aja pengambilannya agak lumayan ya, di sini satu. Nah sini lihat nih, itu belum mulai kerja ya, walaupun di sini istilahnya jualan ya, cuman langsung mengut lagi ya. Jadi di sini juga nih bandar volume juga menunjukkan ada pemungutan dikit. Nah yang dibilang pemungutan itu seperti ini harusnya, jadi mengut di bawah, mengut dikit, tidak terdeteksi karena pelan-pelan terlihat ngebuang, padahal dia lagi akan mengut lagi. Nah yang menariknya di satu ini, tanggal 21 itu ada yang namanya frekuensi analisis sangat tinggi banget, yang artinya di sini ada uang yang masuk ya, tanggal 21 itu, 21 Mei. Nah makanya pas tadi saya lihat ternyata kita ke sini tanggal 20 itu kan tanggal 21 ya, jadi satu hari sebelum penutupan bursa tanggal 22. Kita lihat broker sumbernya dulu ya. Sorry ya, di sini agak lemot nih karena hujan ya. Ini transaksi terakhirnya, ini transaksi terakhir menunjukkan seperti ini. Kita lihat di nego juga ada nggak, di nego ini tanggal ini ya, ternyata hari terakhir dulu deh sebelum ke situ ya, karena untuk menyesuaikan dulu ada apa. Negonya nggak ada ya, tanggal terakhirnya kita datang terakhir dulu ya. Regular coba lihat gross regular tanggal 21 iya. 21 terakhir transaksi, 21 nih, 21 terakhir ya, transaksi terakhir 21. Nah di tanggal 21 itu transaksinya seperti ini ya, jadi ada YP beli 4.000 ya, 4.000, dia aja ngeluarin 3,6 sama 430, artinya ini pas ya 4.000 ya, tidak ada lagi ya. Kita lihat di gross ya, betul transaksinya hanya ya beberapa perak, mungkin di bawah 1 miliar ya, jadi tidak tertulis di sini ya. Terus kita lihat tanggal 20 nya. Nah di tanggal 20 inilah yang membuat saya itu penasaran, ternyata si AN ini selama tanggal 20 itu melakukan transaksi bolak-balik ya, dia nego di AN ke AN, artinya ini ada yang dipindahkan ya, dari 10.000 ke 7.500, 1,5 juta lot, dia mindahin dia mindahin 2,1 juta ke AN, yang nerimanya itu si AN sendiri sama si Becky, tiga ya, 600-an ya, 600 ribu lot. Nah tapi terdeteksinya dinetkan itu adalah si Becky ya, si AN udah anggap aja si AN menjual segini lah udah gitu ya.
Padahal si AN juga seperti ini mindahin barang juga kan, di sini kan terlihat jelas ya, memindahkan barang juga ya. AN ke AN cuman dengan akun yang berbeda, tapi di sini yang tertulisnya dulu si Becky ya, si Becky dengan akun yang dengan broker yang berbeda, dengan akun yang berbeda. Oke. Terus bagaimana kalau menurut saya? Pertama, kalau Becky retail, contohnya Becky retail, retail ada nggak yang punya uang segini berani beli di harga segini? Ada nggak? Ada nggak? Tanya gitu kan? Katanya cuma dari sendiri ya, punya uang 1 juta aja belum tentu bisa beli, mau gitu beli RSX gitu ya. Kalau pemikirannya hanya apa sama ucapan, tapi berbeda dengan orang-orang yang suka dengan saham ucapan, apalagi potensi kedepannya seperti apa, dia udah melihat fundamentalnya mungkin gitu kan. Nah, kalau menurut si broker lumayan ya, salah satu broker yang suka dipakai sama market maker ya. Nah, itu yang bikin penasaran tuh. Oh, ini akun yang biasa dipakai sama market maker itu udah mulai beli ini di harga nego. Yang menjadi bagusnya itu dia beli di harga 50, di harga teman-teman kalau yang mau beli yang mau keluar di harga 50 gitu kan. Dia tidak berusaha untuk membeli di bawah 50, yang artinya apa? Becky harus mengeluarkan barang minimal di 50 atau enggak dia naikin, mau 1 tik 2 tik kan 3 miliar lumayan 1 tik juga kan. Itu yang membuat saya ini mah berarti benar nih, ada niatan gitu kan, ada niatan beli apa yang kita tahu, ada niatan. Beda halnya bila dia membeli di harga di bawah 50, kemungkinan si Becky itu kalau beli di bawah 50 itu kemungkinan dia nahan di 50, karena dengan dijual di 50 dijemur aja istilahnya mereka cuan gitu kan. Karena kan seperti ini, kalau kita kan bosen ya mantri terus kan ngejemur terus ya, kalau mereka kan udah punya tim, misalnya punya orang-orang yang digaji, kamu seharian ini nahan di 50, kamu seharian ini nahan di 51 53, terserah mereka gitu kan. Dia punya perkumpulan atau teman-temannya sendiri, kamu coba deh tahan di 50 dulu deh, kamu deh tahan di 51 dulu deh. Nah seperti itu. Jadi kalau perkumpulan yang seperti ini itu ya, terutama Becky itu mereka punya tim. Ini ada AN yang ngeluarin barang. AN tadi kan terlihat jelas di sini, kita dijelaskan. Nah AN itu ngeluarin barang 10, yang nerima 7,5-nya 2,1 juta lot, yang nerima 1,5-nya adalah si AN sendiri ya, dengan broker yang sama dengan akun yang berbeda, dan sebagian dari Becky ya 609,4 ribu ya. Nah kalau ini kan retail lah pastilah ya, 75 perak masih retail, 75 biji mah ya. Lihat di transaksi reguler ya, gross transaksi cuma sedikit ya. Jadi teman-teman seperti itulah gitu ya, mereka pasti ini punya niatan gitu, nggak mungkin istilahnya hanya tukar-tukar begitu aja. Contohnya kalau ditukar-tukaran itu yang minimal harus di saham yang aktif. Misal kemarin doh gitu, tukar-tukaran ternyata doh itu diangkat ya, walaupun ada komentar ngapain sih tukar-tukaran pakai juga ini gitu kan. Akhirnya dia diangkat ke 16% lebih, diturunin lagi, sekarang lagi tukar-tukaran lagi, seperti itu teman-teman. Terus bagaimana ke depannya? Saya pikir si AN sama si Becky ini mereka pasti kerjasama, pasti kerjasama, tidak mungkin gitu. Karena untuk mengeluarkan uang segini itu tidak mudah gitu, tidak mudah. So, sekarang gini, siapa yang teman-teman yang punya barang 2000 lot aja, istilahnya ngasih ke teman kita, ada yang mau nggak 2000 lot, itu kan susah kan nyarinya. Kalau ini dengan sangat mudahnya dia mengeluarkan barang dengan nominal segini hari itu juga gitu kan. Nah seperti teman-teman, jadi kita akan lihat nih apakah si Becky ini mau mau di kerjasamakan sama si AN
atau bagaimana gitu kan. Jadi istilahnya pastilah mereka itu nggak mungkin punya barang segini, istilahnya mereka tidak jualan buat koleksi, buat dipajang, kan tidak mungkin gitu ya. Kalau kita lihat dari Januari ya, terus ternyata eh, ada beberapa broker ya, si YB ini kan broker YB, YJ gitu kan, biasanya suka broker yang suka dipakai sama apa namanya, market maker ya. Nah, yang jadi penasaran itu di sini lagi nih, ya. Yang saya tadi bilang frekuensi analisa udah tinggi banget, artinya sih banyak uang yang masuk, ya, banyak ada uang pintar yang masuk, ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ya minimal bisa menyentuh di sini lah, ya, bisa menyentuh ke 69 lah untuk menutup gapnya ya. Ini kan gap yang terdekatnya di sini. Kalau selebihnya ya terserah lah. Terus sekalian nih teman-teman, kalau udah 50 dapat cuan, udah bungkus aja. Jangan sampai ini mau kemana lagi, udah. Baiknya itu 3,1 miliar itu sangat kecil, untuk sampai ke sini aja udah habis sekali barangnya. Apalagi istilahnya mereka itu duitnya banyak, barangnya ada. Kalau udah cuan aja. Jangan sampai mau to the moon, udahlah. Kalau udah cuan, bungkus aja. Selebihnya biarin aja market yang apa namanya, eh, yang menjalankan gitu kan. Karena kita tidak tahu ya, ini aja di 50 aja setelah diangkat ternyata ya udah 1, 2, 3, 4, udah 4 sampai 5 bulan lah baru diangkat sekali doang. Yang paling tingginya 53 sampai di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini informasi baik. Nah, seperti inilah apa namanya, kondisinya ya, kondisi. Jadi keterangannya pengembangan 7 Mei. Nah, kita lihat dari Februari deh. Februari tanggal tahun 2023 tanggal 7. Nah, kita dilegarkan deh. Tadi Mbak Mar dilegarkan ya. Berarti kalau udah istilahnya apa namanya udah segini ya, berarti mereka udah 17 juta ya, otomatis kan ini cuman 9 ya, cuma 9 apa namanya 9 juta waktu itu. Berarti kan sebagian udah keluar, sebagian apa namanya, sebagian barang udah kayaknya udah coba IRS. Karena kadang-kadang kita juga harus melihat dari sisi yang lain, apa belum diupdate gitu kan. Coba insidernya, teman-teman kemarin ada yang bilang coba cek insider ya, tuh ternyata emang insidernya udah pada, ada yang beli, ada yang jalannya jual gitu kan. Di sini masyarakat masih segini ya, sekitar 60%. Tapi dengan mungkin belum update ya kali ya, mungkin belum update. Ini kan dulu, tapi biasanya kalau insider update deh, ini malah ada pengambilan Desember ya. Tahunnya salah, coba di bulan April deh, cuman ini ada, apakah saya salah apa namanya, salah ini ya, coba lihat dulu deh, bentar ya, karena sini yang beredar ini sih udah 17 juta. Ini masyarakatnya 9 juta, bener 9 juta ya, 9 jutaan. Berarti ini udah ada barang yang dikeluarin ya. Karena kalau melihat dari data ya seperti ini gitu, adanya seperti ini ya. Mungkin itulah yang memesan, kita kan nggak tahu ya istilahnya. Teman-teman nanti deh coba teman-teman gali lagi, karena mungkin saya kurang, mungkin insidernya ini belum diupdate atau bagaimana.
2023 itu kan 2024-nya nggak ada. Ya mudah-mudahan sih berarti kan saham yang berada di masyarakatnya udah melebihi harga di IPO-nya gitu kan. Karena kita nggak tahu, soalnya di IPO-nya di sini cuma 9 juta, tapi di sininya transaksinya udah lumayan juga ya. Ya 17, ya mungkin tambah yang lain lah, terserah ya, terserah mereka. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan IRSX ini cepat bangkit ya, setelah ada transaksi di pasar nego lumayan besar ya. Segitu aja teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan ciao.